Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat. Beberapa waktu yang lalu, sempat viral kisah salah satu international student di Australia yang berasal dari Lampung, Indonesia. Kisahnya cukup viral setelah ia memberikan sedikit kritik untuk kampung halamannya. Namun, atas kritik yang ia sampaikan, ia harus berhadapan dengan urusan hukum di negara asalnya karena dianggap telah mencemarkan nama baik provinsi tersebut. Lalu, karena situasinya menjadi tidak kondusif, ia pun memutuskan untuk mengajukan sebuah visa yang mana saya yakin teman-teman semua sudah tidak asing lagi mendengarnya, yaitu Protection Visa Australia. Di kesempatan kali ini, kami ingin berbagi informasi tentang Protection Visa Australia, khususnya tentang siapa saja yang dianggap layak untuk mendapatkan visa ini. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir ya. Pertama, apa sih Protection Visa itu? Protection Visa adalah visa yang berada dalam program kemanusiaan milik pemerintah Australia. Visa ini didesain khusus untuk mereka yang membutuhkan protection atau perlindungan dari pemerintah Australia. Protection Visa memiliki beberapa visa subclass yang berbeda-beda. Namun, satu visa subclass yang mungkin cukup familiar untuk teman-teman semua adalah Protection Visa subclass 866. Subclass ini adalah aplikasi yang bersifat onshore, di mana artinya pengajuan visa ini harus dilakukan di Australia. Karena itu, calon pengaju visa ini harus berada di Australia dulu. Lalu, siapa saja yang dianggap layak untuk mendapatkan visa ini? Secara umum, kriteria untuk dianggap layak untuk mendapatkan Protection Visa subclass 866 adalah yang pertama, tiba di Australia secara legal dengan visa yang masih valid. Yang kedua, berstatus sebagai pengungsi atau memenuhi kriteria complementary protection yang sudah ditentukan oleh pemerintah Australia. Dan yang terakhir, tidak memiliki larangan untuk mengajukan Protection Visa subclass 866. Siapa yang dianggap sebagai pengungsi? Pemerintah Australia telah menetapkan definisi pengungsi untuk aplikasi Protection Visa sebagai mereka yang pertama, tinggal di luar negara kewarganegaraannya. Dan yang kedua, karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya atau mencari perlindungan dari negara tersebut. Namun, jika mereka mengalami penganiayaan di masa lalu, mereka harus membuktikan bahwa penganiayaan tersebut masih berlaku dan ada kemungkinan mereka akan mengalami hal tersebut di masa sekarang. Lalu, apa itu kriteria complementary protection? Kriteria ini ditujukan untuk mereka yang tidak berstatus sebagai pengungsi dari negara dengan konflik, tapi berhadapan dengan situasi yang membuat mereka tidak bisa kembali ke negara asal. Seseorang dianggap memenuhi kriteria ini jika mereka dapat memberikan bukti nyata, tertulis, dan juga genuine bahwa mereka menghadapi situasi yang membahayakan kehidupan mereka di negara asal. Apa saja sih kriteria complementary protection? Beberapa kriteria complementary protection adalah yang pertama, perampasan hidup secara sewenang-wenang. Yang kedua, hukuman mati. Yang ketiga, penyiksaan atau hukuman yang kejam atau tidak manusiawi, atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan. Semua klaim yang dinyatakan pada saat pengajuan Protection Visa harus dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang asli dan juga genuine. Namun, seseorang tidak dianggap menghadapi situasi yang membahayakan hidup mereka jika pemerintah Australia menemukan satu, mereka bisa saja pindah ke daerah lain di negara asalnya di mana mereka tidak akan menghadapi salah satu ancaman tersebut. Yang kedua, mereka dapat memperoleh perlindungan dari otoritas negara asal. Yang ketiga, resiko sebenarnya adalah resiko yang juga dihadapi oleh penduduk negara pada umumnya dan tidak dihadapi oleh mereka secara pribadi. Terdengar cukup rumit? Berdasarkan dari pengalaman kami, aplikasi Protection Visa memang cukup rumit dan kompleks.
Diperlukan banyak sekali bukti tertulis, nyata, dan juga kuat untuk mendukung setiap klaim ancaman yang diajukan. Bukan hanya itu, seseorang pun harus dapat membuktikan bahwa tidak ada tempat yang lebih aman untuk mereka berlindung selain Australia. Bagaimana jika seseorang tidak memenuhi kriteria protection visa tapi sudah terlanjur mengajukan aplikasi visa ini? Hal ini cukup sering kami dengar dan cukup banyak teman-teman yang menanyakan hal ini langsung ke konsultan kami. Sama seperti aplikasi visa lainnya, jika Department of Home Affairs menilai seseorang tidak memenuhi kriteria untuk protection visa, maka besar sekali kemungkinan aplikasi protection visa mereka akan ditolak. Penolakan aplikasi visa akan berdampak negatif terhadap histori imigrasi seseorang. Penolakan aplikasi ini juga akan berdampak langsung pada aplikasi visa mereka di kemudian hari. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghindari hal ini? Hal utama dan yang sangat penting untuk kita lakukan adalah memastikan kembali apakah kita sudah memenuhi semua kriteria. Tanyakan kembali ke diri kita masing-masing apakah kita memang layak untuk mendapatkan visa ini? Atau apakah saudara kita di luar sana lebih layak untuk mendapatkannya? Menjadi perantau di negeri orang dan mengurus segala sesuatunya sendiri tentu bukan hal yang mudah. Terbatasnya informasi yang diterima tentunya membuat bingung, harus mulai dari mana. Jika kalian menghadapi hal yang sama, kami siap membantu. Wonderland Consulting, agen imigrasi terpercaya, berdiri sejak 2010 dan sudah menangani banyak pembuatan visa dan imigrasi ke Australia, selalu ada di sini untuk menjawab semua keraguan kalian mengenai visa Australia. Jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kami akan segera merespons semua pertanyaan kalian. Jika kalian ingin langsung berdiskusi dengan salah satu konsultan kami, kalian bisa langsung menghubungi kami melalui salah satu cara di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan kunjungi situs web kami untuk mendapatkan berita dan informasi visa terupdate lainnya. Bye-bye!